Wajib dilawan, tentara Israel gempur Gaza dengan roket. Sudah saatnya umat Islam sedunia bersatu. Serangan udara Israel gempur jalur Gaza, ketegangan meningkat drastis. Sindonews.com. Pasukan pertahanan Israel mengkonfirmasi pada Selasa malam 3 Mei 2023 bahwa militer Israel melakukan serangan udara melintasi jalur Gaza sebagai tanggapan atas peluncuran roket sebelumnya dari wilayah tersebut. Rentetan serangan terbaru di wilayah jalur Gaza dimulai setelah pejabat Israel mengungkapkan seorang tahanan Palestina yang melakukan mogok makan selama hampir 90 hari telah meninggal. Pesan awal yang dikeluarkan oleh badan tersebut di media sosial berbunyi, IDF saat ini menyerang di jalur Gaza. Rekaman yang belum dikonfirmasi dari tempat kejadian sejak itu mulai muncul secara online. Sirine peringatan merah telah dibunyikan di Israel Selatan, khususnya di Sderot dan Moshav Talmi Bilu. Para pejabat Israel sebelumnya mendesak orang-orang yang tinggal di sepanjang perbatasan Gaza untuk waspada. IDF sebelumnya merinci sekitar 21 roket telah diluncurkan dari jalur Gaza menuju Israel setelah tersiar kabar kematian Khadir Adnan, tahanan Palestina yang telah melakukan mogok makan selama hampir 3 bulan. Laporan mencatat dia ditemukan tidak sadarkan diri di selnya. Saat itu Muhammad Shtayyeh yang menjabat sebagai Perdana Menteri Palestina mengkabarkan kematian Adnan sebagai pembunuhan yang disengaja karena Israel telah berulang kali menolak permintaan pembebasannya. Segera setelah kematian Adnan, 3 roket telah diluncurkan dari jalur Gaza. Namun pejabat IDF merinci pada saat itu proyektil tidak menyebabkan kerusakan saat mendarat di area terbuka. Perkuat sistem apartheid, Israel gunakan pengenal wajah AL. Israel menggunakan teknologi pengenalan wajah eksperimental untuk memperkuat apartheid digital terhadap warga Palestina. Hal itu diungkapkan kelompok HAM Internasional Amnesty International. Laporan baru pengawas hak asasi manusia Automates Apartheid merinci bagaimana Israel menggunakan sistem eksperimental yang dikenal sebagai Red Wolf untuk melacak warga Palestina yang hidup di bawah pendudukan dan membatasi pergerakan mereka. Red Wolf dikerahkan di pos pemeriksaan tentara untuk memindai wajah warga Palestina dan menyimpan data mereka tanpa persetujuan. Otoritas Israel menggunakan alat pengawasan canggih untuk meningkatkan segregasi dan mengotomatiskan apartheid terhadap warga Palestina, kata Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard. Di area H2 Hebron, kami mendokumentasikan bagaimana sistem pengenalan wajah baru yang disebut Red Wolf memperkuat pembatasan kejam terhadap kebebasan bergerak warga Palestina. Menggunakan data biometrik yang diperoleh secara tidak sah untuk memantau dan mengontrol pergerakan warga Palestina di sekitar kota. Ungkapnya seperti dikutip dari New Arab, Rabu 3 Mei 2023. Area 2 Hebron yang merupakan rumah bagi sekitar 33.000 warga Palestina dan 800 pemukim ilegal Israel berada di bawah kendali langsung otoritas Israel. Warga Palestina di H2 dilarang menggunakan jalan yang khusus untuk memukim Israel dan dipaksa untuk menggunakan pos pemeriksaan yang tidak diwajibkan oleh warga Israel. Menurut Amnesty, bukti menunjukkan bahwa sistem pengenalan wajah Red Wolf yang digunakan di pos pemeriksaan Hebron terkait dengan sistem pengawasan Wolfpack dan Blue Wolf milik militer Israel. Basis data Wolfpack berisi data pribadi warga Palestina di wilayah pendudukan, termasuk alamat, detail keluarga, dan apakah mereka diinginkan untuk diinterogasi. Aplikasi Blue Wolf digunakan oleh pasukan pendudukan Israel untuk mengakses data dari Wolfpack. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melasir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.